Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Kita bertemu lagi, masih tetap semangat untuk memulai hari mengikuti pelajaran dengan semangat untuk meraih ilmu dan mencapai harapan gemilang. Masih belajar dari rumah masing-masing. Hari ini kita akan mengikuti materi ilmu pengetahuan sosial. Yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara ASEAN. Jadi kondisi alam atau kenampakan alam yang disebut geografis suatu wilayah atau negara itu mampu memberikan pengaruh dampak terhadap kehidupan ekonomi negara Asia Tenggara, khususnya pengaruh terhadap masyarakatnya. Baik, kita lihat sekilas. Beberapa jenis hewan dijadikan ikon ataupun simbol negara tertentu karena populasi hewan tersebut hanya ada di negara tersebut. Contohnya, Thailand yang dijuluki sebagai negeri gajah putih. Jadi Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih karena di Thailand hewan tersebut, yaitu gajah putih, memiliki populasi yang banyak dan hanya ada di negara Thailand, sehingga menjadi keunggulan negara tersebut. Artinya ini memberikan gambaran kepada kita kalau suatu negara atau suatu wilayah memiliki sumber daya alam, baik itu dari perairan ataupun kenampakan alamnya, pegunungan, hutan dan lain sebagainya, ataupun binatang yang ada di wilayah tersebut, itu bisa mempengaruhi terhadap negara tersebut dalam hal segi ekonomi. Satu contoh kecil, Thailand terkenal dengan negeri gajah putih, sehingga orang-orang yang penasaran ingin melihat secara langsung gajah-gajah putih yang ada di Thailand ingin berkunjung ke sana, sehingga datangnya para wisatawan asing dari berbagai negara ini menjadi masukan. Negara Thailand memiliki banyak keuntungan dari hadirnya para wisatawan asing yang ingin menyaksikan secara langsung hewan yang ada di negara tersebut, yaitu gajah putih. Itu contoh kecilnya. Atau Bapak tambahkan contoh kecil lagi. Indonesia terkenal wilayah perairan di pesisir pantainya. Nah, masyarakat di pesisir pantai ikut terpengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di tempat dia tinggal. Karena dia tinggal di dekat pantai, maka kegiatan ekonominya, mata pencarian masyarakat tersebut adalah mencari ikan atau menjadi nelayan. Jadi masyarakat atau kegiatan ekonomi itu bisa dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di suatu wilayah atau negara. Khususnya yang kita bahas hari ini adalah negara-negara Asia Tenggara atau dikenal dengan ASEAN. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang potensi atau pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara ASEAN. Yang pertama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi Indonesia, kita lihat. Sebelumnya kita bahas dulu, kawasan ASEAN itu terdiri dari 10 negara, terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kawasan tersebut memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Nah, wilayah yang memiliki banyak gunung berapi memiliki kecenderungan tanah yang subur dan cocok untuk pertanian. Maka wilayah-wilayah
di wilayah Asia Tenggara khususnya memiliki tanah yang subur yang mempengaruhi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi sebagai petani. Selain itu, ASEAN atau Asia Tenggara juga memiliki perairan yang luas yang menyimpan banyak sumber daya alam. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, potensi ekonomi atau kegiatan ekonomi negara Asia Tenggara adalah dari pertanian dan perairan. Jadi dipengaruhi oleh geografis, perairan, laut, dan juga pertanian, yaitu wilayah yang memiliki tanah yang subur. Kita cari tahu yang pertama, Indonesia. Geografis di Indonesia, yang pertama, Indonesia itu memiliki iklim tropis, kemudian tanah subur dan perairan. Tiga keadaan geografis ini yang membuat atau yang mempengaruhi masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan geografis tadi. Karena tanah yang subur, maka masyarakat Indonesia memanfaatkan sebagai petani untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kemudian bahan tambang yang didapat dari perairan, dari lautan, dari gunung-gunung. Kemudian wilayah Indonesia yang begitu luas, pegunungan yang indah, pulau-pulau dan lautan, maka menguntungkan Indonesia sehingga banyak turis-turis hadir untuk menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Kemudian geografis perairan ini juga mempengaruhi masyarakat sekitar perairan untuk bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi sebagai nelayan. Berikutnya, negara Asia Tenggara lainnya adalah Malaysia. Malaysia secara geografis beriklim tropis, memiliki begitu banyak gunung dan pegunungan serta perairan yang mempengaruhi masyarakatnya sebagai petani. Malaysia itu sebagai penghasil karet terbesar dan penghasil bahan tambang serta perdagangan dan industri. Yang kedua, Brunei Darussalam geografisnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Memiliki wilayah yang luas, tetapi tidak terlalu luas, tapi memiliki wilayah yang mengandung begitu banyak sumber daya alam. Bahkan Brunei Darussalam ini bisa dikatakan negara paling kecil yang ada di kawasan Asia Tenggara. Tetapi dengan minyak bumi yang ada di wilayah tersebut menjadikan Brunei Darussalam ini negara kecil tapi dengan penghasilan luar biasa. Salah satunya lewat minyak bumi, gas, dan pertambangan. Sehingga masyarakat tersebut yang ada di wilayah Brunei Darussalam bekerja sebagai penggali tambang atau petugas pertambangan. Karena wilayah tersebut begitu banyak sumber daya alam di bidang pertambangan dan minyak bumi. Berikutnya Singapura. Singapura ini disebut negara kota. Kenapa? Karena wilayahnya yang kecil dan hanya terdiri dari dataran rendah. Kalau digunakan untuk bertani, lahannya tidak cukup. Sebagai nelayan, tidak ada perairan di Singapura. Maka Singapura wilayah negara Asia Tenggara menikmati sumber daya alam seadanya. Tidak sama dengan Indonesia yang begitu banyak kekayaan alamnya. Tapi Singapura wilayahnya terbatas dan hanya terdiri dari dataran rendah. Makanya negara tersebut melakukan kegiatan ekonomi tidak di bidang pertanian atau nelayan atau pertambangan, tetapi di bidang perbankan, perdagangan, dan industri. Jadi di Singapura itu pusat perdagangan terbesar Asia Tenggara. Di orang-orang dari berbagai negara kalau ingin belanja, mencari barang-barang
datang ke Singapura karena menjadi pusat perdagangan terbesar se-Asia Tenggara. Kenapa menjadi pusat perdagangan? Karena tidak ada wilayahnya yang dapat dimanfaatkan untuk bertani. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia tadi. Berikutnya Thailand. Thailand geografisnya hampir sama dengan Indonesia dan negara lainnya, yaitu pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Thailand ini memanfaatkan geografisnya berupa dataran rendah yang tanah suburnya bagus untuk bercocok tanam untuk dijadikan sawah. Makanya makanya Thailand ini dikenal sebagai lumbung padinya Asia. Jadi penghasil padi terbesar se-Asia, luar biasa. Kemudian di bidang pariwisata juga menjadi keunggulan dari negara Thailand. Karena tadi pertama banyak orang yang ingin berkunjung menyaksikan keunggulan Thailand seperti gajah putih, kemudian berkunjung menikmati pulau-pulau yang ada di negara Thailand, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi negara Thailand secara ekonomi di bidang pariwisata. Kemudian Filipina. Filipina ini negara kepulauan dan memiliki pegunungan. Maka memanfaatkan daerah pegunungan dan dataran rendah yang bertanah subur, masyarakat Filipina berkegiatan ekonomi dengan cara bertani padi dan kelapa. Dan hasil tambang utamanya adalah kobalt, tembaga dan emas. Kemudian Kamboja. Kamboja ini bentang alamnya menyerupai mangkuk. Terdiri dari dataran luas yang dikelilingi oleh pegunungan. Coba kita bayangkan. Wilayah Kamboja itu seperti mangkok. Di bawahnya dataran luas dan dikelilingi oleh pegunungan. Maka dataran luas yang memiliki tanah tersebut yang sangat subur, masyarakat Kamboja melakukan kegiatan bertani. Dan juga karena memiliki banyak danau, melakukan kegiatan sebagai peternak ikan di peternak ikan air tawar di sekitar danau-danau yang ada di kaki-kaki bukit atau pegunungan yang mengelilingi wilayah Kamboja. Berikutnya Laos. Laos tidak memiliki laut, dikelilingi daratan yang berupa pegunungan. Hasil utamanya, kegiatan ekonominya adalah pertanian, padi, dan jagung. Kemudian Myanmar, bentang alamnya terbagi 4, pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato atau sektor pertanian. Masyarakatnya berpenghasilan secara ekonomi dari hasil bertani. Kemudian ada Vietnam, wilayah pantainya, bukit-bukitnya, hutan dan dataran rendahnya dimanfaatkan untuk bertani, untuk mencari tambang dan melakukan kegiatan industri. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi keadaan negara Asia Tenggara berdasarkan kenampakan alam atau letak geografis yang dimiliki negara tersebut. Selanjutnya materi kedua kita lanjutkan mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara di ASEAN. Jadi kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang melakukan jual beli untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Di antara kegiatan ekonomi adalah pertanian, kemudian sektor perikanan, sektor tambang, sektor industri, kemudian sektor perbankan atau perdagangan. Perlu digarisbawahi bahwasannya kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Artinya, masyarakat yang ada di suatu negara melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan sumber daya alam yang ada.
Contoh Indonesia sumber daya alamnya tanah subur, maka masyarakat memanfaatkan tanah subur tersebut untuk bertani. Contoh lagi, Brunei Darussalam memiliki wilayah yang memiliki barang tambang atau minyak bumi dan gas, sehingga masyarakat bekerja sebagai penambang karena begitu banyaknya minyak bumi dan gas yang ada di Brunei Darussalam. Jadi terakhir saya ulang kembali, kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara itu dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Demikian yang bisa Bapak sampaikan materi ilmu pengetahuan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih jelasnya bisa dibaca kembali di buku tema 1 subtema 2. Adapun tugasnya buat 2 buah lingkaran di buku tulis. Nanti satu lingkaran itu kamu cari masing-masing satu negara. Negara apa dan negara apa. Tugasnya apa? Mencari informasi potensi ekonomi dan sumber daya alam yang ada di 2 negara tersebut. Satu contoh misalkan, satu negara Brunei, sumber daya alamnya dataran rendah yang luas. Kemudian misalkan ini pegunungan, kemudian perairan. Maka potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari sumber daya alam tersebut adalah sebagai petani, sebagai peternak, sebagai nelayan, dan sebagai penambang minyak bumi. Itu hanya contoh ya. Nanti faktanya silahkan kamu cari 2 negara, tuliskan apa sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Kemudian tuliskan juga di masing-masing negara potensi ekonomi atau ekonomi apa saja yang dilakukan masyarakat atau negara tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri.